Pokoknya malam ini juga kita harus bahas soal masa lalu kamu sama Maya, Mas. Kalau cinta itu menerima satu sama lain, kapan-kapan kita ke tim bareng ya. Aku akan kurangin rokok aku, mulai dari 18 batang per hari. Bukan kamu yang milih apa yang kamu suka sendiri. Oke, fine. Niken itu yoga juga ya? Kenapa mendadak ngebahas nih kan? Ini dimakan. Gue. Hoi ya, semua penonton setia channel YouTube Ini Crush Movie. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kini Crush Movie bakalan hadir lagi nih dan akan menemani waktu gabut kalian dengan mereview salah satu film yang bertema perselingkuhan nih. Nah, film ini berjudul 6 Batang yang tayang perdana pada 14 Januari 2022 dan mendapatkan rating 8,7 versi IMDb. Film ini menceritakan tentang Arya dan Niken, merupakan pasangan suami istri yang hidup bahagia. Kehidupan mereka baik-baik saja, hingga suatu hari Arya menghadiri reuni kampusnya bersama Niken. Dan dia bertemu dengan Maya, yaitu mantan Arya. Sejak itu keadaan tidak sama lagi. Pasti kalian semua sudah pada penasaran kan sama film yang satu ini. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Sebelum kita lanjut nih ke filmnya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga hidupin lonceng notifikasinya guys, supaya kalian tidak ketinggalan nih review-review film selanjutnya. Dan inilah film 6 Batang. Film ini dimulai dengan pemandangan di pagi hari. Terlihat sepasang suami istri yang bernama Niken dan Arya. Mereka tinggal berdua dan Niken sangat perhatian nih kepada suaminya. Dia selalu membawakan bekal untuk suaminya bekerja. Saat Niken pergi nongkrong bersama sahabatnya, dia baru bikin kue baru nih. Teman-temannya merekomendasikan Niken untuk buka kafe karena kebetulan kuenya sangat enak. Ini dimakan. Gue. Dan pada malam hari, Niken menyambut suaminya nih pulang kerja. Arya tumben banget nih beli kemeja sendiri berwarna krem. Dan Niken bertanya, karena biasanya yang membelikan Arya baju adalah dirinya. Tapi Arya bilang kalau dia akan pakai baju itu untuk acara reuni teman SMA. Niken sedikit kesal nih, karena Arya tidak bilang kalau dia harus kumpul dan reuni dengan teman-teman SMA-nya. Karena Niken sudah seperti overthinking nih, Arya akhirnya mengajak Niken bertemu dengan teman SMA-nya. Di sana semua cowok berkumpul guys, sampai akhirnya ada yang nyeletuk nih. Dia bilang kalau Maya mantannya Arya dulu mau kesini juga. Niken mulai agak ngerasa gak enak nih, dan tak lama kemudian Maya pun datang. Mereka semua saling sapa dan Arya mengenalkan Niken ke Maya. Di jalan pulang, Niken mulai tanya-tanya nih ke Arya soal Maya. Niken kesal karena Maya adalah mantan Arya yang gak pernah diceritakan ke Niken. Apalagi mereka pacarannya dulu sangat lama guys. Niken juga sadar dan menuduh Arya soal membeli kemeja sendiri untuk bertemu Maya. Bukan kamu yang milih apa yang kamu suka sendiri. Oke, fine. Malam harinya saat mau tidur, Niken masih membahas soal Maya nih ke Arya. Tapi Arya emang seperti gak mau terbuka gitu guys kepada Niken. Dan keesokan harinya saat Niken gabut, dia mulai stalking sosial media Maya nih. Niken insecure guys karena Maya cantik dan berprestasi, tapi masih belum punya pasangan. Badan Maya juga bagus membuat Niken makin insecure. Akhirnya Niken curhat nih sama sahabatnya dan dia bilang kalau dia cemburu. Dan sahabatnya Niken nih bilang kalau Niken harus hati-hati takut Maya dan Arya selingkuh atau CLBK. Duh, Niken makin overthinking nih guys. Hari pun berganti, Niken selalu menanyakan setiap Arya main HP sambil senyum-senyum. Arya memberikan HP-nya buat dicek sama Niken, tapi Niken tetap seperti cemburu gitu guys. Niken mulai merasa dirinya gendut dan mencoba timbang. Emang masalah cewek di berat badan ya guys. Di tempat kerja, Arya mendapatkan masalah nih kalau narasumbernya membatalkan janji. Dia pun pusing dan temannya merekomendasikan untuk menelpon Maya karena Maya sepertinya cocok sebagai narasumbernya. Arya pun langsung menelpon Maya dan Maya juga bisa nih guys untuk hadir dan menjadi narasumber Arya. Dan keesokan harinya di pagi hari saat Arya akan berangkat kerja, dia melihat tingkah Niken yang aneh seperti sibuk gitu. Ternyata Niken mulai ikut yoga nih guys di tempat dimana Maya juga yoga di sana. Setelah yoga, Niken berpura-pura tidak sengaja bertemu dengan Maya dan mereka pun makin akrab. Padahal kan Niken sengaja ya guys datang ke yoga ke tempat itu karena ada Maya. Pada siang harinya, Arya dan Maya akan makan siang nih. Dia membicarakan soal wawancara tadi yang dilakukan oleh tim Arya. Nah di sini nih, makin terlihat gaya sikap Arya yang seperti canggung gitu di depan Maya. Maya bilang kepada Arya kalau dia tadi ketemu Niken di tempat yoga. Arya kaget guys dan langsung pulang nih. Niken itu yoga juga ya? Kenapa mendadak ngebahas nih kan? Di rumahnya Arya langsung menanyakan ke Niken sejak kapan Niken mulai main yoga.
Niken langsung sadar kalau pasti Maya yang memberitahu dan Arya pun bilang kalau dia tadi makan siang bersama dengan Maya. Niken makin marah nih guys, karena Arya makan siang dengan mantannya tapi gak bilang sama Niken. Duh, mereka berujung berantem nih gara-gara Maya. Pokoknya malam ini juga kita harus bahas soal masa lalu kamu sama Maya, Mas. Di tempat kerjanya saat Arya kerja, Niken tiba-tiba datang dan mengantarkan makan siang nih untuk makan bersama di sana. Tapi karena Niken datang membawa makanan tanpa bilang, ternyata Arya sudah memesan makanan dari luar guys, dan membuat Niken kesal. Niken bertemu lagi nih dengan Maya di sebuah kafe dan mulai curhat-curhat gitu. Niken menceritakan tentang kehidupannya yang dimana dia memang memilih menjadi ibu rumah tangga karena ibunya dulu bekerja tapi malah diceraikan oleh papanya. Di tempat yoga, Niken membawa kue buatannya dan memberitahu kepada Maya. Maya bilang kalau kuenya sangat enak dan bahkan dia memanggil semua teman-teman di sana untuk makan kue Niken bareng-bareng. Maya asik banget ya guys orangnya dan dia baik kepada Niken. Di rumahnya Niken masak makanan spesialis nih dan dia ingin memberikan surprise nih kepada suaminya. Tapi ternyata Arya malah lembur dan Niken menunggunya sampai larut malam. Makanannya sampai dingin nih dan Arya baru ingat kalau dia tidak bilang ke Niken kalau dia lembur. Niken pun kesal dan mereka pun berantem lagi nih. Niken menguncikan diri ke kamarnya dan Arya menceritakan masa-masa di mana mereka pertama kali bertemu. Niken hanya terdiam dan menangis karena Arya seperti kurang excited gitu guys kepada Niken. Kalau cinta itu menerima satu sama lain, kapan-kapan kita ke tim bareng ya. Keesokan harinya di pagi hari saat Niken bangun tidur, tiba-tiba Arya datang dan memeluknya dari belakang. Ia minta maaf nih kepada Niken dan dia cuti hari ini supaya bisa quality time berdua dengan Niken. Hari itu mereka menghabiskan waktu berdua guys di rumah mereka. Keesokan harinya Niken bertemu dengan Maya yang ternyata Maya membantu Niken untuk membuka usaha kue dan bahkan dia membantu Niken membuatkan logo. Niken sangat senang dan berterima kasih nih kepada Maya karena Niken kini merasa kalau Maya tidak seperti yang dia bayangkan. Maya juga bilang kepada Niken kalau Arya itu sangat suka surprise. Saat Arya kerja pergi ke kantornya, tiba-tiba kantornya kosong dan tidak ada karyawan sama sekali. Ternyata Niken membuat surprise guys untuk anniversary pernikahan mereka. Arya sangat senang dan Niken bilang kalau dia dibantu menyiapkan surprise ini bersama Maya. Di rumahnya mereka malah berantem karena Arya kesal Niken memberinya surprise dengan meminta bantuan Maya. Di sini Arya seperti tidak terima karena dia memberikan perasaan Maya. Dia mengatakan seperti itu dan justru tidak memberikan perasaan Niken guys. Niken seperti sadar kalau sikap Arya menunjukkan kalau sepertinya dia masih sayang nih kepada Maya. Beberapa hari kemudian mereka berantem dan Niken bilang kepada Arya kalau harusnya dia menceritakan sebelumnya kepada Niken sebelum dia tahu sendiri. Niken juga akhirnya tahu kalau inisial EM yang ada di kalung Arya itu adalah inisial Maya, bukanlah Arya Mahendra. Karena dituduh seperti itu, akhirnya Arya membuang kalungnya nih. Setelah itu Arya bertemu dengan Maya dan dia bilang kalau Niken seperti merebut kenangannya tentang mereka berdua. Sepertinya mereka berdua memang masih menyimpan perasaan ya guys. Posisi mereka sama-sama sedih nih. Niken sedih karena suaminya masih menyimpan perasaan ke cewek lain. Sedangkan Maya dan Arya sedih karena mereka tidak bisa berjodoh. Beberapa hari kemudian sikap Niken mulai membaik lagi nih kepada Arya. Dan seperti biasa dia membawakan makan siang untuk Arya. Di malam hari saat mereka akan pergi jalan-jalan, tiba-tiba Niken sakit kepala dan hampir pingsan. Niken pergi ke rumah sakit dan sepertinya Niken mengidap penyakit yang parah guys. Hari-hari berlalu, Niken hanya bisa terdiam di tempat tidur dan Arya tetap setia menemani dan merawat Niken. Arya bilang dan berjanji kalau dia akan mengurangi rokoknya 1 batang per hari sampai Niken sembuh. Aku akan kurangin rokok aku, mulai dari 18 batang per hari. Di sini dia minta untuk bertemu dengan Maya dan Arya pun menyetujuinya. Tak lama kemudian Maya pun datang dan mereka mengobrol berdua guys. Di balik pintu Arya hanya bisa menangis guys melihat dua orang yang dia cintai ternyata berhubungan baik. 6 hari kemudian Niken sudah tidak bisa lagi nih guys mengambil gelas dan ternyata dia kalah sama penyakitnya. Arya sangat sedih kehilangan istrinya yang sangat perhatian itu. Bahkan di saat-saat terakhirnya Niken masih perhatian nih membelikan Arya kaos kaki baru. Maya dan sahabat Niken sangat sedih karena kepergian Niken yang secepat ini. Ternyata pertemuan Niken dan Maya terakhir kali itu adalah permintaan Niken untuk Maya, yaitu menitipkan Arya atau suaminya bersama dengan Maya. Karena dia kini sadar kalau titik tertinggi dari mencintai adalah membebaskannya dengan orang yang dia cintai. Di surat itu Niken juga menuliskan kalau seharusnya dia tidak mencari tahu tentang Maya, kalau hanya berujung sakit untuk dirinya sendiri. Gimana guys, kalau kayak gini jadinya selingkuh juga atau enggak ya? Tapi sakit juga sih dipikir-pikir, punya suami masih punya perasaan sama mantannya. Oke deh, kalau begitu sampai di sini dulu nih review film kali ini. Sampai bertemu lagi di film-film selanjutnya. See you.